Namaku Arka. Aku seorang pria berusia 28 tahun yang kalau dilihat dari luar mungkin hidupnya terlihat baik-baik saja. Aku bekerja sebagai arsitek di salah satu firma besar di Jakarta. Gajiku cukup untuk hidup nyaman, bahkan bisa dibilang lebih dari cukup. Aku punya apartemen sendiri, mobil, tabungan yang stabil, dan kehidupan yang tidak banyak drama. Tapi semua itu tidak membuatku tenang. Setiap kali pulang ke rumah, makan malam sendirian, duduk di ruang tengah sambil menatap televisi yang hanya berbunyi sebagai latar belakang, aku merasa kosong. Suatu hal yang belum bisa kutuntaskan dalam hidup ini, menikah. Bukan karena aku terlalu sibuk, bukan juga karena aku tidak percaya pada cinta. Aku hanya belum menemukan siapa yang bisa membuatku yakin. Dulu, aku sempat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, tapi semuanya kandas. Ada yang terlalu menuntut, ada yang terlalu manja, bahkan ada yang hanya ingin dekat denganku karena pekerjaanku. Aku lelah dengan semua itu, dan mungkin secara tidak sadar aku mulai menutup diri. Sampai akhirnya, ibuku mulai sering membuka pembicaraan soal pernikahan. Hampir setiap telepon darinya selalu berakhir dengan kalimat, "Kapan kamu bawa perempuan ke rumah, nak? Umurmu sudah matang. Ibu ingin melihatmu bahagia sebelum ibu dipanggil Allah." Aku tahu ibu tidak bermaksud menekan, tapi kalimat itu selalu menggema di kepalaku setiap kali aku sendiri di malam hari. Lalu, pada suatu sore yang tidak pernah kuduga akan mengubah hidupku, ibu datang ke apartemenku membawa kabar yang membuat aku terdiam. "Ada lamaran masuk, nak, dari keluarga sahabat almarhum ayahmu. Mereka punya anak perempuan. Namanya Aulia, anak baik-baik, dia pintar, sopan, rajin ikut pengajian, dan mengenakan cadar." Aku berhenti menyendok nasi ke mulutku dan menatap ibu. "Mengenakan cadar?" ulangku. Ibu mengangguk. Sejak SMA katanya pilihannya sendiri. Keluarganya juga bukan yang terlalu keras, tapi Aulia memang punya prinsip kuat. Katanya dia ingin menjaga dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Aku tidak tahu harus menjawab apa saat itu. Bukan karena aku memandang buruk wanita bercadar, sama sekali tidak. Justru aku menghormati mereka. Tapi membayangkan akan hidup dengan seseorang yang bahkan wajahnya saja belum pernah aku lihat, itu membuatku ragu. Aku tumbuh dalam lingkungan modern. Teman-teman kerjaku pun kebanyakan bebas, berpakaian rapi dan stylish, terbuka secara komunikasi. Bagaimana aku akan membangun hubungan dengan seorang perempuan yang tertutup begitu dalam? Namun, ibu terus berbicara dengan semangat. Ia menceritakan betapa baiknya keluarga Aulia, betapa anak itu dikenal sopan santun. Mereka bahkan tidak menuntut apapun dariku. Mereka cuma ingin Aulia punya pendamping hidup yang bisa membimbing dan menjaga, kata ibu sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk pelan, tapi jauh dalam hati aku masih penuh keraguan. Pertemuan pertama kali berlangsung di rumah keluarga Aulia. Dia duduk di ruang tamu bersama ibunya, mengenakan gamis panjang dan cadar hitam. Hanya matanya yang terlihat. Tapi dari matanya saja, aku tahu ia bukan perempuan sembarangan. Sorotnya tenang dan bersahaja. Satu hal yang tidak bisa kulupakan dari pertemuan itu adalah saat dia bicara. Suaranya pelan, lembut, dan penuh kehati-hatian. Tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak dibuat-buat. "Apa Mas Arka keberatan jika saya tetap menjaga penampilan seperti ini setelah menikah nanti?" tanyanya lirih. Aku terdiam. Mataku menatap matanya, berusaha mencari sesuatu di balik kerudung hitam yang membingkai wajahnya. "Belum tahu," jawabku jujur. "Tapi
Saya tidak akan melarang kalau memang itu pilihan Aulia. Dia menunduk, entah karena senang atau kecewa dengan jawabanku. 2 pertemuan berikutnya tak jauh berbeda. Kami duduk berjarak, berbicara seadanya, dan tetap dengan cadar yang menutupi seluruh wajahnya. Aku bertanya sedikit tentang kegemarannya, tentang apa yang ia pelajari, dan Aulia menjawab dengan tenang, sopan, tapi terasa sekali ada batas yang belum bisa aku tembus. Akhirnya aku menyerah pada keraguan, bukan karena aku yakin, tapi karena aku lelah membuat ibu menunggu, lelah merasa sendiri, lelah mengira-ngira cinta seperti apa yang seharusnya aku pilih. Maka aku menyetujui lamaran itu. Hari pernikahan kami berlangsung sederhana. Diadakan di rumah keluarga Aulia dengan dekorasi yang minimalis tapi hangat. Keluarganya menyambutku dengan ramah, tapi ada satu hal yang selalu menjadi pembicaraan diam-diam pada para tamu. Pengantin wanita yang tidak membuka cadarnya. Beberapa teman dan saudara berbisik padaku, "Mas, belum lihat wajah istrinya ya?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Belum, tapi tidak apa-apa. Nanti juga lihat." Padahal hatiku campur aduk. Bahkan setelah ijab kabul selesai, setelah kami resmi menjadi suami istri di depan saksi dan penghulu, Aulia tetap menunduk, tetap dengan wajah yang tertutup rapat. Malam harinya saat kami masuk kamar pengantin yang telah dihias rapi oleh para sepupu dan teman perempuan Aulia, aku menutup pintu perlahan, hening. Hanya ada suara kipas angin dan detak jantungku yang terasa semakin keras. Aulia duduk di ujung ranjang, tangannya di pangkuan, masih dengan gamis putihnya, masih dengan cadar itu. Aku duduk di sofa kecil dekat jendela, tidak tahu harus berkata apa. Ingin mendekat, tapi terlalu memaksa. Aku takut. Ingin membuka pembicaraan, tapi otakku kosong. Tiba-tiba dia bicara pelan. "Mas Arka, apa Mas keberatan kalau saya tetap memakai cadar? Bahkan kalau kita sedang berdua saja?" Aku menoleh, sedikit terkejut. "Kenapa?" tanyaku pelan. Aulia terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Saya belum siap. Bukan karena Mas, tapi karena saya ingin Mas mengenal saya dari hati dulu, bukan dari wajah." Aku mematung. Kata-katanya seperti pelan tapi menghujam dalam. Aku tidak bisa marah, tidak bisa juga kecewa. Karena apa yang bisa kusalahkan? Bukan aku yang menyetujui pernikahan ini. Bukankah aku yang menekan tombol iya tanpa benar-benar memahami apa yang kuterima? Jadi aku hanya menjawab, "Kalau itu yang Aulia butuhkan, silakan. Aku akan menunggu." Dia mengangguk pelan, dan kami menghabiskan malam pertama dalam diam. Bukan karena marah, bukan juga karena benci, tapi karena ada jarak yang belum tahu bagaimana cara menjembataninya. Hari-hari selanjutnya tak jauh berbeda. Aku bangun lebih pagi, mandi, sarapan yang sudah disiapkan Aulia, lalu berangkat ke kantor. Pulang malam, rumah sudah rapi, makanan hangat sudah di meja, dan Aulia tetap mengenakan cadarnya. Kadang aku menatapnya diam-diam, mencoba menerka seperti apa wajah di balik kain itu. Kadang aku penasaran, kadang aku pasrah. Kadang aku bertanya dalam hati, sampai kapan seperti ini? Pernah suatu malam saat hujan turun cukup deras, kami berdua duduk di ruang tengah. Aku baru saja membuat teh hangat dan ia duduk di sampingku, membawa selimut kecil untuk menutupi kakinya. Aku mencoba memulai percakapan. "Aulia, boleh aku tahu kenapa kamu begitu keras menjaga penampilanmu bahkan di rumah?" Dia menoleh pelan. "Apa Mas keberatan?" "Bukan keberatan," jawabku cepat. "Aku cuma penasaran. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, lebih dalam.
Rasanya sulit kalau aku bahkan tak tahu wajahmu seperti apa. Dia terdiam cukup lama lalu menjawab, "Saya pernah punya masa lalu, Mas. Saat semua orang menilai saya dari wajah, pujiannya, tatapannya, semuanya membuat saya tidak nyaman. Saya merasa seperti dinilai bukan karena siapa saya, tapi karena penampilan saya. Sejak saat itu, saya memilih cara ini, agar orang mengenal saya dari dalam, bukan dari luar." Aku terdiam, dan untuk pertama kalinya, aku merasa mengerti, meski tidak sepenuhnya. Tapi setidaknya, aku mulai paham. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku menghargai keputusannya, tapi di sisi lain, aku masih manusia biasa. Aku ingin mencintai istriku, bukan hanya dari masakan atau suaranya, tapi juga dari wajah yang bisa kulihat dan kutatap setiap malamnya. Namun, aku juga sadar, mungkin cinta sejati memang bukan tentang apa yang bisa dilihat mata, tapi tentang apa yang bisa dirasakan hati. Dan malam-malam berikutnya, aku mulai belajar mencintai dari kejauhan. Dari suara lembut yang membangunkanku saat sahur, dari tawa kecilang saat kucing peliharaan kami melompat ke pangkuannya, dari caranya memanggil namaku dengan hati-hati, dari doa-doanya yang kulihat diam-diam saat ia sujud di ruang tamu. Aku belum melihat wajahnya, tapi entah kenapa, perlahan hatiku mulai melihatnya lebih jelas dari siapapun yang pernah kutatap sebelumnya. Dan di sanalah aku sadar, mungkin aku tidak sedang menikahi perempuan asing, tapi justru aku sedang menikahi hati yang paling indah yang pernah kutemui. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa aneh. Bukan karena aku tidak bahagia, tapi karena ada yang tidak biasa. Aulia adalah perempuan yang luar biasa baik. Ia tidak pernah lalai menjalankan tugasnya sebagai istri, bahkan melebihi ekspektasiku. Setiap pagi, sarapan sudah tersaji dengan rapi. Baju-bajuku sudah tersetrika, rumah bersih, harum, dan tenang. Bahkan sandal kerjaku yang selalu diletakkan di posisi yang sama, siap kugunakan kapan saja. Tapi tetap saja, satu hal yang membuatku terus merasa ada yang mengganjal. Aku belum pernah melihat wajahnya. Sudah sebulan sejak kami menikah, dan selama itu Aulia tetap menutup wajahnya rapat dengan cadar. Bahkan ketika aku dan dia di dalam rumah, awalnya aku mencoba memahami. Aku tahu mengenakan cadar adalah pilihannya. Aku tahu dia punya alasan, tapi aku juga manusia biasa. Aku punya rasa ingin tahu, aku punya rasa penasaran. Bahkan kadang, jujur, aku merasa seperti ditinggal bersama orang asing. Bahkan saat kami duduk berdua di ruang tamu, berbincang ringan soal pekerjaan, tentang rencana beli perabot baru, atau sekedar nonton televisi bersama, Aulia tetap tak pernah melepas cadarnya. Saat kami makan, dia menghadap sedikit ke samping dan makan dengan hati-hati agar wajahnya tak terlihat olehku. Bahkan kalau aku masuk kamar tiba-tiba, dia langsung menutup wajahnya dengan selendang atau selimut. Malam-malam pun terasa canggung. Kami tidur di kasur yang sama, tapi dia selalu berada di sisi paling pinggir membelakangiku dan tetap dengan cadar itu. Pernah suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Setelah kami membaca doa bersama sebelum tidur, aku menatapnya dari balik selimut dan berkata pelan, "Aulia, boleh aku bertanya sesuatu?" Dia menoleh pelan, matanya teduh. "Silakan, Mas." "Bolehkah aku melihat wajahmu?" Tanyaku dengan suara serendah mungkin, takut membuatnya tidak nyaman. "Kita sudah menikah, Aulia. Aku suamimu. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku juga ingin mengenalmu lebih utuh." Dia tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam ujung selimut, lalu dia menunduk. "Maaf, Mas Arka, aku belum siap." "Boleh aku tahu kenapa?" tanyaku lagi, kali ini lebih lembut. Dia menghela napas pelan.
Aku hanya ingin Mas mengenal hatiku dulu. Aku takut kalau Mas melihat wajahku dulu, Mas akan menilai aku hanya dari sana. Aku ingin dicintai karena siapa aku di dalam, bukan hanya dari luar. Aku terdiam cukup lama, lalu mengangguk perlahan. Baik, aku akan menunggu. Tapi jauh di dalam hatiku, tanda tanya itu tetap ada. Apa dia benar-benar tidak percaya padaku, atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Pernah satu kali aku berprasangka buruk. Aku berpikir mungkin dia memiliki bekas luka di wajahnya. Mungkin bekas terbakar, atau luka lama yang membuatnya tidak percaya diri. Atau mungkin wajahnya tidak seperti yang kubayangkan. Mungkin dia merasa takut aku akan menyesal. Pikiran-pikiran itu menggangguku siang dan malam. Apalagi saat di kantor, teman-temanku mulai bertanya, lu kan udah nikah ya kak? Mana foto istrinya? Tanya Rino, salah satu rekan kerjaku. Aku hanya tersenyum. Nggak ada, dia nggak suka difoto. Kok gitu? Wah, misterius banget ya, candanya sambil tertawa. Aku ikut tertawa kecil, tapi dalam hati aku merasa terpojok. Rasanya seperti menyembunyikan sesuatu, padahal aku sendiri pun belum tahu apa yang sebenarnya kusembunyikan. Bahkan ibu pun sempat bertanya saat beliau menginap di rumah seminggu karena harus kontrol ke rumah sakit. Beliau beberapa kali mencoba mendekati Aulia. Aulia baik sekali nak, lemah, lembut, sabar. Tapi kenapa dia tetap memakai cadar bahkan saat hanya di rumah? Tanya ibu suatu pagi saat kami duduk di teras. Aku tidak menjawab, hanya menatap langit yang mendung. Mungkin dia hanya butuh waktu, Bu. Ibu mengangguk pelan, tapi aku tahu dari raut wajahnya, beliau pun penasaran. Suatu malam ketika aku pulang kerja lebih awal dari biasanya karena ada klien yang membatalkan janji, aku mendapati rumah dalam keadaan sepi. Lampu ruang tamu menyala, tapi tidak ada suara. Aku berjalan pelan masuk ke kamar ibu, dan di sanalah aku melihat pemandangan yang membuatku berdiam. Aulia sedang duduk di samping tempat tidur ibu. Tangannya menggenggam tangan ibu dengan erat, sementara di tangannya yang lain ada buku doa kecil. Ia membacakan doa dengan suara lembut, penuh haru, penuh ketulusan. Ibu terlihat lemah, wajahnya pucat. Ternyata tadi siang beliau sempat pingsan di kamar mandi dan Aulia yang menolongnya. Dia memanggil dokter, membersihkan lantai, dan membantu mengganti baju ibu. Semua dilakukannya dengan diam-diam tanpa membuatku khawatir. Saat aku masuk, Aulia menoleh, tapi sebelum dia sempat menutup wajahnya, aku melihat sekelebat kulit pipinya hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Ia buru-buru menunduk dan mengambil cadarnya yang tergantung di kursi, lalu memakainya cepat-cepat. Aku berpura-pura tidak melihat. Aku menghampiri ibu dan memeriksa keadaannya. Aulia menjelaskan semuanya dengan tenang. Suaranya bergetar, mungkin karena lelah atau karena tadi aku sempat melihat sebagian wajahnya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Pikiran kacau, hati penuh gejolak. Aku merasa bersalah karena aku mulai menyadari bahwa mungkin selama ini aku terlalu memaksakan keinginanku untuk mengenalnya secara fisik. Padahal dia telah menunjukkan siapa dirinya dengan cara yang paling mulia. Dari hati, dari perbuatan, dari ketulusan yang nyata. Pikiranku kembali ke malam saat dia berkata, aku ingin dicintai dari dalam, bukan dari luar. Dan sekarang, aku mulai mengerti. Namun tetap saja, rasa penasaran itu belum bisa hilang. Aku ingin tahu siapa sebenarnya perempuan ini, seberapa dalam luka yang dia sembunyikan, atau mungkin justru bukan luka, tapi sesuatu yang lebih pribadi dari itu.
Beberapa hari setelah kejadian itu, Aulia semakin rajin merawat ibu. Setiap pagi dia menyuapi ibu makan, memijat kakinya, menyiapkan obat dengan teratur. Bahkan ibu mulai memanggilnya "Nak" dengan nada lembut dan penuh kasih. Aku melihat semuanya dari kejauhan, dan perlahan-lahan hatiku mulai luluh. Aku mulai melihat kecantikan Aulia bukan dari matanya, bukan dari bentuk tubuhnya, bukan dari penampilannya, tapi dari cara dia memuliakan ibuku, menghormatiku, dan menjaga rumah ini dengan cinta yang tulus. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara lagi. Kami duduk berdua di ruang makan. Aku menatapnya dan berkata, "Terima kasih karena sudah menjaga ibu dengan baik, Aulia." Dia tersenyum kecil. Meski aku tidak bisa lihat senyum itu, aku tahu dari sorot matanya. "Itu kewajiban saya, Mas. Beliau orang tua saya juga sekarang." Aku mengangguk. "Tapi bukan semua orang bisa melakukan dengan sepenuh hati seperti kamu." Dia menunduk, lalu menjawab, "Saya hanya ingin jadi istri yang baik. Meskipun saya belum bisa sepenuhnya terbuka, saya berusaha mencintai Mas dengan cara saya." Kata-kata itu membuatku tertegun, dan malam itu saat dia berjalan ke kamar, aku memandang punggungnya dengan hati yang lebih ringan. Mungkin waktuku untuk mengenal wajahnya belum tiba, tapi setidaknya aku mulai mengenal siapa dia yang sesungguhnya. Aulia memang penuh misteri, tapi bukan misteri yang menakutkan, melainkan misteri yang membuatku semakin ingin mengenalnya, memahaminya, dan menyayanginya. Dan di sanalah aku sadar, mencintai bukan tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang kita rasakan tanpa harus melihat. Malam itu, langit seperti sedang menangis. Hujan turun deras sejak sore, dan jalanan di Jakarta yang biasanya sudah padat, kini menjadi lebih sesak karena banyak pengendara yang memilih menepi atau berjalan pelan. Aku pulang larut dari kantor setelah meeting tak berkesudahan dan beberapa deadline mendadak. Rasanya tubuhku lelah, pikiranku kacau, dan yang aku ingin hanya rebahan dan tidur. Tapi ketika aku masuk ke komplek perumahan, aku menyadari bahwa seluruh area rumah sedang padam listrik. Lampu-lampu mati, jalanan depan rumah gelap. Hanya cahaya dari lilin-lilin kecil yang sesekali menyala di jendela rumah tetangga. Aku memarkir mobil perlahan dan membuka payung. Dingin, angin malam bercampur air hujan membuat tubuhku menggigil. Saat aku membuka pintu rumah, suasana di dalam benar-benar sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara piring di dapur, tidak ada Aulia yang biasanya akan menyapa pelan dari dalam. Yang kulihat hanya cahaya lilin di atas meja makan dan aroma teh jahe yang menggantung di udara. Rumah terasa tenang, damai, seperti waktu berhenti sejenak. Aku melepas sepatu, menggantung jas kerja, dan masuk ke kamar dengan langkah hati-hati. Aku tidak ingin membuat suara berlebihan, dan saat pintu kamar terbuka perlahan, pandangan mataku langsung terhenti. Aulia tertidur di sisi ranjang. Wajahnya menghadap ke arah pintu. Lampu kamar tentu saja mati, tapi cahaya lilin dari meja kecil di samping tempat tidur cukup untuk membuatku melihat segalanya. Jantungku seperti dipukul dari dalam. Mataku membelalak. Untuk pertama kalinya, aku melihat wajah istriku. Dia tertidur tanpa cadar, dan aku hanya bisa berdiri diam di ambang pintu, tidak sanggup bergerak, tidak tahu harus berkata apa. Yang kulihat di depanku bukanlah sekedar wajah, tapi ketenangan yang begitu dalam, kelembutan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kulitnya bersih dan bercahaya, matanya terpejam lembut, bulu matanya panjang dan lentik, alisnya rapi seolah memang terlukis alami, hidungnya kecil, manis, bibirnya yang merah muda seperti kelopak bunga yang belum sepenuhnya mekar. Dan dari semua itu, ada satu hal yang membuatku hampir menangis: ketenangannya.
Aulia tampak seperti bidadari yang tertidur setelah hari yang panjang. Tidak ada riasan, tidak ada perhiasan, tapi justru karena itulah ia terlihat begitu nyata dan sangat cantik. Aku menelan ludah, kakiku lemas. Aku bahkan tak berani bernapas terlalu kencang karena takut membangunkannya. Tapi jantungku berdegup begitu kencang, seperti hendak meloncat keluar dari dada. Ini wajah perempuan yang sudah sebulan ini tidur di ranjang yang sama denganku. Perempuan yang menyiapkan sarapan untukku, yang merawat ibuku dengan tulus, yang menjaga rumah ini seperti menjaga hatinya sendiri. Dan aku selama ini hanya bisa membayangkan dari suara, dari tatapan matanya yang tersembunyi di balik kain hitam. Tanpa sadar, aku duduk di tepi tempat tidur. Pelan, sangat pelan. Wajahku masih menatapnya dengan takjub. Aku bahkan merasa berdosa karena menatapnya terlalu lama. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa berpaling. Lalu, tiba-tiba, dia terbangun. Matanya perlahan terbuka. Mungkin karena suara langkahku atau karena instingnya begitu peka. Saat menyadari kehadiranku, bola matanya langsung membesar. Ia tersentak. Dan dengan refleks yang cepat, ia menarik selimut lalu menutupi wajahnya seketika. Maaf, Mas, aku lupa mengenakan cadarku. Maaf, suaranya bergetar, panik. Tangannya yang kecil itu menggenggam erat selimut yang kini menutupi seluruh wajahnya. Aku buru-buru memegang tangannya, bukan untuk menahan, tapi untuk menenangkannya. Ia masih gemetar. Aku bisa merasakan lewat genggamannya yang pelan, namun jelas itu. Tenang, kataku lirih. Aku gak marah. Aku hanya terkejut. Itu saja. Aulia tetap diam, tapi napasnya cepat. Matanya berkaca-kaca. Bahkan tanpa melihat seluruh wajahnya lagi pun, aku tahu ia sedang menahan tangis. Aku duduk lebih dekat, menatap wajahnya yang kini hanya menampakkan bagian mata. Mataku ikut memanas, aku tidak tahu kenapa, tapi rasanya seperti baru saja membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dan menemukan seseorang di baliknya yang selama ini hanya bisa kutebak-tebak. Kenapa kamu tak pernah ingin aku melihat wajahmu? Tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang. Suaranya serak karena menahan emosi. Karena aku takut Mas kecewa. Aku terdiam. Aku terlalu sering dinilai hanya dari wajah sejak kecil, Mas. Bahkan sebelum aku bicara, sebelum aku dikenal, orang-orang sudah menilai aku cantik. Mereka memujiku, mendekatiku, tapi semuanya hanya karena itu. Aku muak, aku capek. Aku merasa seolah aku tidak punya nilai lain selain penampilan. Aku ingin dikenal bukan karena wajahku. Aku ingin dihargai karena hati dan prinsipku. Ia menghapus air mata yang mulai jatuh. Aku tahu, itu terdengar berlebihan. Tapi sejak aku memutuskan mengenakan cadar, aku merasa lebih tenang. Aku bisa menjaga diriku sendiri tanpa harus mempertahankan wajah yang sempurna setiap saat. Dan ketika kita menikah, aku benar-benar ingin memastikan bahwa Mas mencintaiku karena aku, bukan karena wajahku. Air mataku tak terbendung. Satu tetes jatuh di tangan yang kugenggam. Aku menunduk, malu, sakit, dan penuh sesal. Selama ini aku terlalu banyak berprasangka. Aku sempat berpikir mungkin Aulia tidak cantik atau punya luka atau menyembunyikan sesuatu. Tapi ternyata dia menyembunyikan dirinya bukan karena kekurangan, tapi justru karena ia tahu nilainya, karena ia ingin dihargai lebih dari sekedar penampilan di luar. Aku mengusap mataku perlahan lalu menatapnya lagi. Aku minta maaf Aulia, kataku pelan. Maaf karena pernah meragukanmu. Maaf karena sempat curiga. Aku baru sadar, selama ini aku gak benar-benar melihat. Ia menatapku.
pelan-pelan menarik selimutnya sedikit. Matanya masih sembab, tapi sorotnya lebih tenang. Aku hanya ingin Mas mengenalku tanpa melihat penampilanku dulu, ujarnya. Aku mengangguk. Dan aku sudah mengenalmu, Aulia. Dari setiap hal kecil yang kamu lakukan, dari cara kamu merawat ibu, dari cara kamu memperhatikan setiap kebutuhanku, dari cara bicara dan menenangkan. Kamu adalah perempuan yang hatinya paling bersih yang pernah aku temui. Dia menunduk. Pelan-pelan ia menarik selimutnya hingga wajahnya terlihat lagi. Kali ini tanpa gemetar. Kali ini dengan keyakinan yang utuh. Kalau begitu, lihatlah aku sekarang. Bukan karena wajahku, tapi karena aku sudah siap. Aku menatapnya, dan kali ini bukan karena penasaran, tapi karena hatiku sudah penuh dengan rasa yang berbeda. Kagum, sayang, dan cinta. Aku tidak tahu seperti apa standar kecantikan yang ada yang di dunia punya. Tapi saat aku menatap Aulia malam itu, aku tahu bahwa bagiku, dia adalah perempuan yang paling cantik yang pernah aku temui. Dan yang lebih indah dari wajahnya adalah keberaniannya untuk terbuka. Keberaniannya untuk dicintai bukan karena yang terlihat, tapi karena yang ia simpan selama ini di dalam hatinya. Malam itu, kami berbicara lama tentang masa lalunya, tentang luka-luka yang ia alami, tentang tekanan yang ia hadapi karena kecantikannya justru menjadi beban. Aku mendengarkan semuanya tanpa memotong. Aku menggenggam tangannya erat, memastikan bahwa malam itu aku bersamanya sepenuhnya. Dan ketika hujan di luar masih belum berhenti, aku tahu bahwa badai dalam hatiku pun perlahan reda. Aku tidak ingin lagi melihatnya sebagai sosok misterius, tapi sebagai perempuan yang selama ini dengan sabar menungguku memahami apa itu cinta sejati. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku bisa memeluk istriku dengan sepenuh hati, dan dia memelukku kembali. Sejak malam itu, semuanya berubah. Tapi bukan perubahan yang mengganggu, justru seperti angin sejuk yang datang setelah hujan panjang. Rumah kami terasa lebih hangat, lebih hidup, lebih bersuara. Aulia tak lagi hanya menjadi sosok yang menyiapkan sarapan lalu menghilang ke dapur. Ia kini sering duduk bersamaku di meja makan, bercerita tentang resep masakan yang ia coba hari itu, atau membagikan kisah masa kecilnya yang dulu tak pernah ia buka. Kami mulai tertawa lebih sering, bahkan hanya karena hal-hal kecil, seperti saat aku mencoba membantu di dapur dan memecahkan mangkuk, atau saat Aulia tertawa karena aku salah menyebut nama tanaman yang dia rawat di halaman belakang. Setiap malam sebelum tidur, kami berbincang seperti dua sahabat yang lama tidak bertemu. Ia menceritakan bagaimana dulu ia sempat dikeluarkan dari organisasi sekolah hanya karena dianggap terlalu cantik dan menarik perhatian. Ia menceritakan bagaimana itu menyakitinya, membuatnya merasa tidak dihargai karena kecerdasannya atau kebaikannya, tapi hanya dinilai dari satu hal, wajah. Saat dia bercerita, aku hanya diam dan mendengarkan, tapi jauh dalam hatiku, aku ingin memeluknya erat, memberitahunya bahwa kini dia sudah bersama orang yang tidak akan pernah menilainya hanya dari luarnya saja. Dan malam yang paling kuingat sepanjang hidupku adalah malam ketika Aulia duduk di depanku, di kamar kami yang hangat dan tenang, dan dengan tenang berkata, "Mas, hari ini aku ingin kamu melihatku, bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah siap. Aku ingin kamu melihatku sebagai istrimu, bukan karena wajahku, tapi karena cintaku." Aku terpaku. Detik itu juga, seluruh tubuhku merinding, bukan karena kaget, tapi karena kalimat itu terlalu dalam untuk dijelaskan. Kalimat itu seperti membuka pintu yang sudah lama tertutup dan membiarkanku masuk sepenuhnya. Aulia duduk di karpet depan ranjang. Lampu redup menyinari wajahnya dari samping. Ia melepas cadarnya perlahan. Gerakannya pelan, tidak ragu, tapi terasa begitu sakral.
seperti sesuatu yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan cinta. Dan ketika cadar itu terlepas sepenuhnya, aku menangis. Tangisku jatuh tanpa bisa kutahan, bukan karena baru pertama kali melihat wajahnya secara sadar. Aku pernah melihatnya saat dia tertidur, tapi karena kali ini dia memilih untuk menunjukkan dirinya sepenuhnya kepadaku. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak sengaja, tapi karena percaya, karena cinta. "Maaf kalau aku terlalu lama menunda ini," katanya dengan mata yang jernih. "Aku hanya butuh waktu untuk yakin, dan sekarang aku yakin Mas mencintaiku bukan hanya dari luar." Aku tak bisa menjawab. Aku hanya memeluknya erat. Pelukan itu bukan sekedar pelukan, itu adalah pelukan dua hati yang akhirnya benar-benar menyatu. Sejak malam itu, rumah kami menjadi berbeda. Lebih hidup, lebih jujur, lebih terbuka. Aulia tidak langsung setiap saat melepas cadarnya, tapi sedikit demi sedikit. Ia lebih santai ketika hanya berdua denganku. Kadang ia menyiapkan makan malam tanpa cadar. Kadang kami menonton film di ruang tamu dan dia duduk di sampingku dengan wajah terbuka. Tapi satu hal yang tak berubah, setiap kali ia membuka dirinya, bukan hanya wajahnya yang kulihat, tapi juga keberaniannya, ketulusan hatinya, dan kepercayaan yang ia tanamkan kepadaku. Ada satu malam saat kami duduk di beranda belakang rumah, minum teh hangat bersama. Aulia memandang langit dan berkata pelan, "Aku dulu selalu takut kalau laki-laki hanya akan jatuh cinta pada wajahku. Aku takut cinta itu palsu." Aku menoleh, menggenggam tangannya, lalu menjawab, "Aku pun dulu terlalu penasaran dengan wajahmu. Tapi sekarang aku sadar, yang membuatku jatuh cinta padamu bukan wajahmu, tapi cara kamu menjaga ibuku, cara kamu menyebut namaku dengan lembut, cara kamu mendoakan aku sebelum tidur. Itu semua yang membuat aku merasa kamu adalah rumah." Aulia tersenyum, matanya berkaca-kaca, dan malam itu kami tahu, kami benar-benar telah melewati masa paling sulit dalam pernikahan ini. Bukan pertengkaran, bukan perselingkuhan, tapi ujian kepercayaan dan penerimaan. Dan kami berhasil melewatinya. Sekarang Aulia tetap mengenakan cadarnya saat keluar rumah, ke masjid, ke warung, atau saat menjenguk keluarga. Tapi di rumah, ia lebih bebas, dan aku mendukungnya. Aku bahkan merasa bangga karena istriku bukan hanya cantik dari luar, tapi juga kuat dari dalam. Ia tahu apa yang ia yakini, dan dia menjaganya dengan penuh keyakinan. Dan aku akan selalu berdiri di sampingnya sebagai laki-laki yang akan terus menjaga hatinya. Setiap pagi, saat aku melihatnya menyiapkan sarapan tanpa cadar, dengan rambut yang diikat sederhana dan wajahnya yang bersinar tanpa riasan, aku selalu berpikir, beginikah rasanya memiliki surga kecil di rumah sendiri? Setiap malam, saat dia tertidur lebih dulu di ranjang kami, aku menatap wajahnya lama-lama. Dan saat seperti itu, aku sering berkata dalam hati, ternyata kecantikan yang selama ini ku cari-cari sudah ada di depanku sejak awal, hanya tertutup cadar, tapi hatinya selalu terbuka. Mungkin begitulah cinta sejati bekerja. Bukan tentang mata yang melihat dulu, tapi hati yang memilih dulu. Dan aku bersyukur karena hatiku memilih Aulia, istriku, perempuan yang sempat menyembunyikan wajahnya, tapi tak pernah sekalipun menyembunyikan cintanya.